pada tugas pelayanan tertentu, misalnya bisa hari Minggu. Tidak boleh masuk ke toilet menggunakan apa. Maka ketika mau mulai misa, ke belakang gitu ya. Lebih baik dicopot lalu ke toilet. Romo pernah kami melihat itu Romo itu sudah cicing-cicing juga gitu ya. Itu lebih baik tidak. Kalau biasanya para Romo itu sadar kalau dia sudah pakai kasula, lalu harus ke belakang, kasulanya dilepas. Yang pokok adalah alba. Jadi jika tidak menggunakan alba, maka sebaiknya tidak menggunakan samir. Bapak Ibu itu semuanya itu prodiakon. Jadi kalau imam itu pakai stola saja dimungkinkan, karena stola itu menunjukkan jabatan sebagai imamnya. Maka kalau pernah melihat Bapak Ibu menemani para romo lalu minyak suci, romonya hanya pakai stola, lalu minyak suci, lalu memberikan viatikum, itu dimungkinkan. Nah, Bapak Ibu itu bukan imam, maka ketika mengirim komuni jangan hanya pakai samir saja. Tuh. Kalau saya sebagai umat lalu datangi prodiakon hanya pakai samir, saya kaget. Ini mau ngapain gitu ya? Maka sebaiknya pakailah alba. Repot Romo, saya itu melayani 10 tempat. Berarti saya harus ganti selama 10 kali. Masih dimungkinkan. Salah satu contohnya, kalau yang bapak-bapak itu masih memungkinkan karena pakai jaket, kalau motor ya, itu kan dinaikkan bisa dilipat. Kan hosti yang dikirimkan nggak dilepas-lepas kan ya? Bapak Ibu sudah diberikan pembekalan, nggak ada ceritanya ketika mau ngirim kopi itu mampir ke warung bakso dulu kan nggak ada kan ya? Jadi harus selesaikan dulu baru mampir ke yang lain. Gitu. Karena posisinya adalah membawa sakramen Maha Kudus. Begitu. Itu sudah dipahami semua ya? Ya. Ini yang saya hanya mengingatkan atau mengulangi kembali. Maka kapan alba itu boleh dipakai? Saat ibadat membagikan komuni, ibadat tobat, misalnya pengantar itu kan ada ibadatnya, itu yang biasanya prodiakon, lalu mereka mengakuan dosa. Memimpin ibadat penghormatan sakramen Maha Kudus, ibadat sabda mingguan, ibadat pertunangan, itu dari ini misalnya kalau diminta oleh prodiakon, upacara pemakaman. Nah, yang saya amati kalau di paroki Bidara Cina, ketika pemakaman baik yang nanti itu mau kremasi atau mau dimakamkan, dari tutup peti itu prodiakon semua masih lengkap, pakai stola, tali pun juga, sinyalnya itu juga sesuai dengan warnanya. Kalau tidak pasti akan di grup rame. Begitu ya? Kok sinyalnya warnanya hijau, harusnya ungu gitu ya. Lalu berikutnya ibadat doa arwah. Itu dipakai. Kapan alba tidak perlu dipakai? Ketika mimpin ibadat rosario, doa rosario, pendalaman iman, misalnya BKSN gitu ya, kitab suci, pendalaman APP, Advent itu lebih baik tidak. Tuh. Samir sudah tahu semua ya. Ini berbeda dengan stola. Kalau stola itu kan lepas, dan itu sebagai tanda bahwa dia orang tertabis. Stola itu bisa dipakai prodiakon, diakon, kalau
miring tandanya. Dia pakainya miring itu diakon. Kalau lurus imam. Bruder nggak boleh pakai, ya. Apalagi prodiakon. Meskipun Bapak Ibu semua ini pelayan luar biasa, tetapi rupanya ada beberapa hal yang memang harus dilihat. Yang berikutnya, ini patokan-patokan umum ya. Nanti akan disesuaikan dengan kondisi situasi yang ada. Apakah boleh prodiakon membaca Injil saat perayaan Ekaristi? Tidak. Hukumnya tidak. Kalau sangat kepepet sekali, tiba-tiba rohnya itu nggak bisa ngomong pas waktu membaca Injil, nah misalnya contoh, prodiakon atau diakon yang membawa Evangelia Harun, siapa? Diakon. Diakon. Kalau ada diakonnya, beberapa kali 3 tahun berturut-turut di paroki kita itu ada diakonnya. Jadi diakon saya saja yang bawa ya. Meskipun Bapak Ibu semuanya pelayan luar biasa, jangan nyalain aturan. Itu tugasnya diakon. Begitu. Lalu saya akan melanjutkan terkait dengan mengapa kok adanya prodiakon ini hanya untuk mengingat kembali saja. Tentu Bapak Ibu sudah mendapatkan ketika pembekalan itu ya. Kalau belum ya nanti ini sebagai tambahan. Pertama, akar dari tradisi gereja perdana. Nah, pada abad kedua dan ketiga sampai dengan ketiga itu Santo Justinus Martir itu mencatat diakon itu membawa Ekaristi kepada mereka yang tidak hadir. Jadi ada memang peristiwa kalau sekarang itu ya seperti kalau namanya dulu waktu COVID itu ya, itu kita membawa ketika orang komuni ya perayaan Ekaristi online. Lalu ada perkembangan selanjutnya pada masa penganiayaan ini awam itu diizinkan membawa dan menyimpan Ekaristi di rumah untuk diberikan kepada yang sakit, dan ini dilanjutkan sampai detik ini oleh Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi menjadi pelayan yang luar biasa karena Bapak Ibu menjadi perpanjangan tangan dari Romo Paroki. Abad pertengahan itu terjadi perubahan pemahaman sakralitas Ekaristi, di mana tugas membagi komuni dibatasi ketat hanya klerus, imam, dan diakon. Itu abad pertengahan. Prodiakon awam itu nggak boleh. Itu dalam sejarahnya begitu. Selanjutnya, ini larangan awam pada masa ini. Awam dilarang menyentuh bejana suci maupun hosti kudus pada abad pertengahan. Maka sekitaran panti imam itu tidak boleh ada awam yang naik turun di situ, dirumutik di situ. Sekali lagi ini abad pertengahan. Lalu dasar hukum universalnya, Konsili Vatikan kedua itu menekankan yang namanya partisipasi aktif umat beriman. Inilah muncul itu ketika Konsili Vatikan kedua. Tahun 1969 Fidei Custos atau penjaga iman itu mengizinkan awam membantu membagikan komuni dalam kondisi darurat atau kebutuhan pastoral yang mendesak. Maka kalau mau dilihat sejarahnya sejak kapan sih sebenarnya mulai, ya kurang lebih di tahun Konsili Vatikan kedua, lebih-lebih pada 1969. 1973 Paulus ke-6 itu memperluas izin menunjuk pelayan luar biasa komuni kudus agar umat tidak kekurangan bantuan rohani terutama yang sakit.
dinyatakan di 1973, pelayan luar biasa Kompi Kudus. 1983 Kanon 230 itu meresmikan status awam untuk menjalankan pelayan sabda, memimpin doa liturgis dan membagikan komuni suci. Ini sejarahnya, semoga gampang diingat ya. Kalau ditanya awal mula, ya dasarnya 1969. 1973 sudah mulai adanya pelayan luar biasa. Lalu 1983 Kanon 230 dalam Kitab Hukum Kanonik itu diresmikan untuk dapat memimpin doa liturgis, pelayan sabda, dan membagikan komuni. Lalu istilah prodiakon di Indonesia tahun 1966, Kardinal Justinus Darmo Yuwono itu memperkenalkan peran awam dengan sebutan diakon awam. Kalau Bapak Ibu mendengar sekarang, perasaannya bagaimana? Biasa aja. Diakon kok awam gitu. Akan menjadi rancu karena kita sudah punya pemahaman diakon itu siapa, awam itu siapa. Jadi seperti dua pribadi yang berbeda yang disatukan gitu ya. Diakon kan pelayan terhabis sebelum jadi imam. Awam yang tidak terhabis. Ini awam yang terhabis atau tidak gitu ya. Maka tahun 1983 sempat berubah menjadi diakon paroki. Namun memicu kerancuan teologis karena diakon itu adalah jenjang tabisan suci yang tadi sudah katakan. Maka jangan salah sebut, Bapak Ibu semua itu ada pro-nya di depan ya, bukan kontra diakon. Itu jangan sampai seperti itu. Bapak Ibu semua itu pro diakon, berarti harusnya itu satu keluarga, tidak ada yang kontra dalam diakon. Diakon itu pelayan, berarti kontra dalam pelayanan sebagai pelayan luar biasa. Pesan suci dari saya, jangan sampai. Tahun 1985 dalam sidang Mawi, kalau sekarang KWI, itu menyepakati istilah pro diakon. Istilahnya pro itu untuk, demi, menegaskan tugas, membantu tugas diakon atau imam, demi membantu tugas imam. Kata dasarnya membantu, bukan menggantikan. Begitu ya. Wah enggak, ini romo parokinya enggak segera memutuskan, biarlah prodiakon yang memutuskan gitu ya. Jangan salah. Jangan, Bapak Ibu semua itu hanya membantu tugasnya pastor paroki. Jadi santai saja. Jadi jangan mengambil sesuatu yang berat yang memang bukan tanggung jawabnya Bapak Ibu semuanya. Sudah mau jadi prodiakon aja sudah syukur gitu ya, karena banyak yang tidak mau. Maka tujuan di Indonesia adalah melayani umat di daerah terpencil, di stasi, dan mereka yang sakit kalau di kota besar. Maka kalau di stasi-stasi, di paroki terpencil itu biasanya mereka bisa seperti imam itu. Jadi minggu pelayanan, nanti bisa 2 kali, 3 kali ibadah. Kadang kalau hari raya nggak dapat romonya, jatah romonya, maka mereka juga bisa pekan suci. Tidak hanya saat, kalau di sini saya tugas Jumat Agung, tidak hanya itu, tetapi bisa dari Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci gitu ya. Semua di tangan semua. Lalu spiritualitas prodiakon, pertama-tama itu bukan sekedar teknis, artinya bahwa cara hidup itu juga harus berakar dari Kristus sendiri, persatuan dengan Kristus. Maka dasarnya Bapak Ibu semuanya itu adalah Kristus. Salah satu hal yang sederhana adalah lewat perayaan
Kristi. Seharusnya dengan menjadi prodiakon akan semakin sering mendekatkan diri pada Ekaristi. Romo, saya punya prodiakon di lingkungan saya, tapi dia itu jarang bisa. Aduh, pusing ini kalau umatnya ngomong kayak gitu kan ya. Harusnya itu lebih sering perayaan Ekaristi. Misalnya dalam harian itu ya sekitarnya 2-3 kali lah gitu ya. Bisa seminggu ya nggak apa-apa gitu ya. Hari Minggu ya wajib lah ya. Itu ada hukumnya. Maka kalau tidak perayaan Ekaristi, maka akan kelihatan. Bapak Ibu pernah melihat kan ya para rahib yang ada di Rawasenang, pernah ke sana? Ada yang pernah ke sana? Tidak ada? Pernah. Belum pernah? Nah, Pak Boni nanti tolong diajak ini semua ke Rawasenang gitu ya. Karena di sana itu kalau kita berhadapan dengan mereka pasti akan nyes rasanya. Berbeda dengan berhadapan dengan saya, dengan Romo Hengki, dengan Romo Edi, mungkin nggak terlalu nyesnya, nggak terasa gitu ya. Karena mereka itu doanya lebih banyak, lebih kusuk 5 kali sehari. Maka ketika Bapak Ibu menjumpai mereka pasti akan segera cerita unek-uneknya dari A sampai Z ke sini. Karena begitu merasakan kedamaian. Nah, kalau Bapak Ibu juga dekat dengan Ekaristi, dengan Kristus, maka juga akan ketika menghantar komuni dengan orang sakit itu juga akan merasa nyes gitu, rasa bahwa mereka itu dihantar menghadap Kristus lewat sakramen. Maka kalau yang sakit itu tambah sakit ketika dapat komuni, nah itu bahaya. Harusnya mengalami sukacita, mengalami kegembiraan. Gitu. Maka catatannya lebih baik pakai alba sehingga rasa nyesnya itu akan terbantu. Meskipun kita lagi beban berat, punya hutang, punya ini, suami marah-marah, istri minta uang ini belum terpenuhi, anak mau sekolah pusing gitu ya. Tapi ketika melayani sampai di umat, itu umat merasakan sesuatu yang berbeda. Salah satunya yang mendukung adalah pakaian. Coba kalau Bapak Ibu pakai pakaian semua kayak gini terus datang mengirim komuni kan, yang sakit kayaknya tambah sakit ini. Ada yang pakai kaos, ada yang pakai batik, ada yang pakai celana panjang, ada yang pakai rok gitu kan. Tapi kalau semua pakai abah didatangi, oh, besok lagi. Yang terakhir setelah sebelum pergi Bapak Ibu ngomong, Bu, Pak, besok ke gereja ya, besok kan dia pasti malam ke gereja ya. Atau dengan mudah mengatakan begini, dapat salam dari Romo Parokinya supaya besok bisa ke gereja. Wah, itu tersentuh pasti. Asalkan umatnya yang sakit nggak bertanya, Romo Parokinya siapa ya? Pilar Ekaristi itu menjadi hidup Ekaristi yang hidup, diambil, diberkati dan dibagikan. Ini semangatnya. Dibagi, diambil, diberkati dan dibagikan. Maka semangat Ekaristi persatuan inilah yang menjadi dasar juga dalam kelompok ini, prodiakon. Baik Bapak Ibu sendiri ataupun dalam kebersamaan dalam komunitas prodiakon ini. Ada juga semangat rendah hati, mengosongkan diri seperti Kristus yang mengambil rupa seorang hamba. Maka harus rendah hati juga. Contohnya, ketika satu, misalnya pendalaman iman di lingkungan, lalu ketika menjelaskan, lalu ada yang bertanya, kok menjelaskannya seperti itu ya? Harusnya begini ya. Baru pertama kali itu
baru pertama kali sudah greget gitu ya, ada komentaran, dikomentari seperti itu, besoknya lagi mutung, nggak mau. Itu harus rendah hati. Kalau ada masukan itu syukur kepada Allah. Rupanya kita didengarkan. Tetapi kalau diam saja itu, wah itu bahaya. Maka semakin banyak orang berkomentar terhadap diri kita, berarti kita diperhatikan. Seperti Bapak Ibu ketika berada di seputaran altar pasti akan diperhatikan banyak orang, termasuk prodiakon. Jadi ya, saya sempat ada yang komen kepada saya ketika saya pernah memimpin perayaan Eucharistik dia. Biasanya kan ada prodiakon yang mengambil Roh Kudus dari tabernakel lalu ditaruh di altar. Lalu saya masih menunggu gitu ya sampai selesai prodiakonnya itu selesai. Lalu setelah selesai misa itu saya dikomentari, ada salah satu WA kepada saya, Romo kenapa kok lama sekali gitu ya menunggu. Lalu saya menjawabnya, ya menunggu prodiakon selesai dulu. Karena prodiakon itu kan membawa sakramen Maha Kudus. Gitu. Masalah tata caranya itu saya serahkan kepada prodiakon. Mau dari itu kan ada 3 tahap ya, dari lantai, lalu tangga 1, tangga 2, mau berlututnya di tangga ketiga, tangga pertama, hormatnya bagaimana, membukanya salam Maria dulu atau bagaimana kan, itu tergantung Bapak Ibu semuanya, kesepakatan dari prodiakon. Mau hormat dulu atau mau berlutut atau nggak boleh membelakangi begini, itu kan kesepakatan Bapak Ibu semuanya. Akan tetapi yang terpenting adalah Bapak Ibu itu membawa sakramen Maha Kudus. Maka tidak ada ceritanya kalau ini contoh ya, membawa sakramen Maha Kudus itu Bapak Ibu hormat. Karena itu posisinya membawa sakramen Maha Kudus. Ini yang dinaikkan. Kadang-kadang ada ya. Karena saking taatnya pada Romo gitu ya, itu hormat pada Romo. Ini yang dibawa itu lebih tinggi daripada Romonya. Itu. Kecuali kalau Bapak Ibu nggak bawa apa-apa gitu ya, itu beda lagi. Maka mohon diperhatikan. Maka kan ada tata caranya ya, mau megangnya mau tangan kiri atau tangan kanan. Ada kesepakatan kan? Tangan apa? Kiri. Tangan kanannya kemana? Dada. Terus setinggi mata. Jangan ditutupi matanya. Setinggi mata itu maksudnya supaya ini lebih begitu ya. Bagi yang, nah ini kadang-kadang sekalian saja hal praktis. Bagi yang tutupnya itu sudah dibuka, lalu ketika harus sampai ke lantai 4, lantai gedung Fitri gitu, yang harus dilakukan apa? Kalau tutupnya itu ternyata sudah di altar, Bapak Ibu tugasnya di lantai 4. Yang dilakukan apa? Apa? Ditutupi pakai tangan atau pakai apa? Hah? Purificator. Itu ya, ditutupi. Nah kalau ditutupi tangan kanannya gimana Romo? Kan saya tangan kanannya harus begini. Bener ya? Ini kayaknya nanti habis itu tata gerak lagi nanti masih. Iya. Intinya bahwa itu perlu memang harus ditutupi. Maka kalau memang ini rambu-rambunya itu normalnya ini ya. Tapi karena kondisi tertentu memang harus begini ya, jangan disalahkan gitu ya.
jangan sampai ada debu atau yang lainnya itu masuk. Itu yang terpenting. Mau nanya Pak, Ya. kalau kita bawa dari gereja ke KKY kan jauh perjalanan kok. Kalau begini kan suka terlalu pegel kok. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Jadi tangan dulu. Kan begini. Latihan Pak, latihan berbel nanti ya. Enggak. Perlu ada pembiasaan memang. Karena saya melihat beberapa orang diturunkan. Iya, diturunkan. Lebih baik jangan terus begini ya. Oh iya. Iya. Apalagi maaf seperti itu lebih baik tetap di atas. Walaupun pegel nggak apa-apa. Ya ikut-ikut penderitaan Kristus gitu ya. Cuma beberapa menit kok itu sampai situ kan ya. Besok lagi latihan di rumah pakai gelas keliling rumah gitu ya. Pakai gelas yang besar, kalau bapak-bapak ya pakai potnya mama itu latihan. Gitu. Pokoknya jangan diturunkan, lebih baik ditinggikan karena kita mau lebih-lebih kan itu kan kita dibantu oleh misdinar. Misdinar kan membawa ini ya, pengingan itu ya. Itu menandakan bahwa sakramen Roh Kudus lewat. Begitu juga dengan di lift kok. Hah? Harus begini. Di lift. Pilih? Kita naik lift. Iya. Jangan terus ketika masuk lift. Nah, itu yang terjadi mau. Gitu ya. Artinya Bapak Ibu itu memposisikan bahwa menghormati sakramen, bukan mau menunjukkan bahwa misalnya saya yang bawa supaya Bapak Ibu menghormati sakramen, bukan. Tetapi posisikanlah bahwa saya membawa sakramen dan saya menghormati sakramen, gitu. Bayangkanlah seperti peranakan sakramen Roh Kudus yang kadang-kadang pakai monstran atau apa kan itu juga dinaikkan. Ini hal praktis kan. Prinsip berikutnya adalah dari Yohanes, ia semakin besar tetapi aku harus semakin kecil. Ini dasar kitab sucinya sangat biblis Bapak Ibu. Semoga tidak pernah terjadi di dalam komunitas prodiakon. Wah itu salah itu. Harusnya begini, saya sudah bertahun-tahun jadi prodiakon ya. Bapak Ibu juga harus belajar untuk update diri. Yang kedua, harus juga melihat situasi perkembangan. Dimungkinkan adanya kalau misalnya parokinya itu berganti. Biasanya ada kebijakan-kebijakan yang juga berganti. Lalu jangan disamakan rata. Jadi ada tahapnya ini yang memang ini menjadi patokan dasar, ini yang bisa disesuaikan ketika dengan paroki. Maka biasanya saya mengatakan untuk pelayan petugas liturgi itu harus bisa fleksibel. Misalnya diminta untuk nanti saya sebagai romo akan membagi keuni di kapel saja. Wah yang di kapel pusing, saya harus di mana gitu ya. Bener ya? Enggak lah ya. Data saya itu di kapel, tapi sama romonya di kapel. Saya harus di mana? Udah saya duduk saja, saya nggak bagi. Nah itu harus fleksibel. Kalau romonya sudah di kapel, cari tempat yang kosong. Waduh ternyata yang kosong itu karena temennya jalannya pelan. Dia pakai yang di samping Maria, atau jalannya orang lain. Wah selesai bisa langsung marah-marah. Jatahmu kamu ambil gitu ya. Ini yang nggak fleksibel, yang ambil duluan atau yang datang terakhir? Yang terakhir. Datang terakhir, yang datang terakhir harusnya di mana? Cari yang kosong, kalau semuanya sudah terisi. Duduk. Pulang. Selesai bisa langsung pulang. Begitu. Yang berikutnya ya,
terkait dengan spiritualitas prodiakon. Berikutnya adalah belas kasih, menjumpai Kristus yang menderita dari orang sakit. Ini yang paling sering dilakukan oleh prodiakon adalah mengirim komuni untuk orang sakit. Sama kalau di sini kayaknya ini ya, pemakaman. Ada yang sudah lebih dari 10 kali memakamkan orang? Ada ya? Ada yang belum pernah memakamkan orang? Ada. Siapa? Saya belum pernah. Oh iya benar. Biasanya kalau di paroki itu juga dikatakan begini, pemberkatan jenazah, lalu tutup peti, ibadah sabar dengan prodiakon. Saya sering melihat itu ada yang aku juga sampai hujan-hujan gitu ya, memakamkan orang masih pakai pakaian lengkap, itu saya salut sekali. Berarti semangat belas kasihnya itu sudah nyata melayani. Hanya saja semoga tidak terjadi di paroki Bidara Cina. Kalau di paroki dulu itu pernah saya di paroki salah satu di Sumatera itu habis pemakaman terus mengatakan tipsnya segini ya, karena kan hujan lalu perjalanan jauh butuh bensin macam-macam. Wah itu jangan sampai paroki Bidara Cina itu ada yang kayak gitu ya. Amin ya Bu ya. Amin. Jangan sampai lah. Dikasih ya syukur, nggak dikasih ya syukur itu. Itu sebagai berkat. Tapi kalau ngarani, orang Jawa ngarani, apa bahasa Indonesia? Apa? Pasang tarik bahasa normalnya begitu, jangan sampai. Lalu menjadi penghubung tubuh mistik, artinya menghubungkan anggota yang sakit kembali ke meja perjamuan komunitas. Posisinya sama ketika Bapak Ibu mengunjungi orang sakit tadi itu mengirim komuni, maka biasanya kan saya minta tadi kan pakai alba. Nah, mengapa kok di sekarang itu salah satunya Romo Heru juga meminta untuk sebanyak-banyaknya prodiakon supaya tidak 10 umat yang sakit hanya dilayani oleh 1 prodiakon. Jadi bisa dilayani semakin banyak orang. Kalau Bapak Ibu hanya bisa Bapak Ibu totalnya misalnya 100 gitu ya, yang sakit 50 gitu kan lumayan gitu ya. Artinya tidak 1 orang itu seminggu ini dari pagi sampai siang itu antar komuni gitu ya. Saya kan mengikuti romo parokinya bisa 7 kali saya melayani sampai 7 orang gitu. Bapak Ibu masih punya keluarga, masih punya tanggung jawab yang lain, yang pokok. Maka itu yang menjadi hal yang diutamakan. Jangan dijadikan kesempatan pelayanan sebagai pelarian dalam hidup keluarga. Lagi marah sama istrinya, suaminya gitu ya, terus melayani seharian penuh gitu ya. Jangan sampai gitu. Tetapi bagilah pelayanan itu sebagai kesempatan yang penuh rahmat. Lalu kesaksian hidup, adanya keselarasan antara apa yang diterima di altar dengan apa yang diperbuat di rumah, di kantor, tempat kerja dan sebagainya. Saya sering mengatakan bahwa Bapak Ibu itu bukan seorang diakon atau imam. Kalau imam itu ya dari bangun tidur sampai tidur lagi dia seorang imam. Bapak Ibu dari bangun tidur sampai tidur lagi apakah seorang prodiakon? Tidak. Itu yang membedakan. Maka nanti setelah kalau kayak gini Bapak Ibu disebut prodiakon atau siapa? Tetap Bapak Ibu ya, Bapak Ibu saudara-saudari semuanya itu.
disebut prodiakon ketika bertugas, melayani. Selesai masa jabatannya bertugas, masih prodiakon? Jadi ada istilah mantan prodiakon? Ada? Harusnya nggak ada. Harusnya nggak ada karena tadi kan logikanya tahu ya, prodiakon disebut prodiakon ketika bertugas. Landasan moralnya adalah kehidupan Kristiani, iman, moral, dan prodiakon itu patut dipuji. Lah Romo, kalau misalnya seandainya lagi ada masalah dengan keluarga, lalu saya izin tidak melayani selama 1 bulan, saya cuti sebagai prodiakon sebulan, boleh nggak? Karena saya lagi ada masalah dengan keluarga, Boleh. ribut sama suami sama istri saya cuti melayani. Apakah ada cuti di prodiakon? Nggak ada. Mencutikan dirinya sendiri gitu ya. Ini dasarnya, landasan moralnya. Kehidupan Kristiani, iman, moral, prodiakon itu harus dipuji. Seandainya memang sedang dalam masalah, itu komunikasikan dengan timnya. Kan ada ya, lingkungan, lalu wilayah. Nah itu kan bisa komunikasi. Kalau wilayah nggak bisa mengatasi, baru grup besar, gitu ya. Nanti antar wilayah bisa membantu seandainya terjadi. Kalau menurut saya lebih baik itu komunikasikan dengan sesamanya. Tapi ya terus jangan setiap kali jatah saya cuti. Ini ringkasannya. Jadi ada relasi dengan Tuhan, ada relasi dengan sesama, ada relasi dengan gereja, ada relasi dengan dunia. Akan tetapi yang menjadi dasarnya adalah manusia itu tidak ada yang sempurna. Itu dasarnya. Dan sejak awal mula manusia itu ada dosanya, bukan ada dosa asal, ada dosanya. Dan manusia akan terus-menerus terbelenggu dalam dosa dan jatuh pada kesalahan. Kalau masalah lupa itu sangat manusiawi, tapi kalau ada kesalahan, ada yang kurang tepat dalam kehidupan itu sudah bisa dilihat kembali. Maka kalau relasi dengan Tuhan itu salah satunya adalah hidup ekaristi. Relasi dengan sesama berarti semangat untuk melayani, bukan dilayani. Relasi dengan gereja berarti menjaga kesatuan tubuh mistik. Kita ini sebagai bagian dari gereja. Dan relasi dengan dunia itu menjadi garam dan terang dunia. Kesaksian hidup. Paling nyata adalah ya sebagai seorang prodiakon ya setidaknya bisa mengajarkan kepada keluarganya untuk pelayanan Ekaristi, puasa, derma, doa, itu setidaknya ya ini paling minim sekali lah, bangun tidur, mau makan, sesudah makan. Nah biasanya yang ingat itu sebelum makan, sesudah makan itu tidak ingat. Ya, ingat kalau menunya sangat sederhana. Itu menjadi kesaksian hidup. Aduh, semakin kecil kayaknya tulisan. Perbedaan prodiakon dan diakon itu jelas ya. Diakon itu ditabiskan, diakon itu masuk klerus, diakon itu menerima materai imamat, tingkat rendah, jabatan berlaku tetap,
wilayah pelayanannya luas. Contoh, diakon diutus pelayanan di paroki Bidara Cina. Ketika dia ke paroki Hati Kudus Yesus Palembang, dia sebagai diakon atau bukan? Diakon. Prodiakon paroki Bidara Cina ikut kemarin misalnya mengantar mobil pindah ke Hati Kudus Palembang. Di sana sebagai prodiakon atau tidak? Tidak. Mengapa? Sudah lewat paroki Romo, sudah lewat kuskupan Romo gitu. Itu. Sedangkan prodiakon itu dilantik, lalu masuk dalam kaum awam, tidak menerima materai imamat, berlaku untuk jangka waktu tertentu, biasanya 3 tahun. Di SK-nya dapatnya berapa? 3 tahun. Lalu wilayah pelayanannya hanya di paroki sendiri, paroki Bidara Cina. Romo, saya punya keluarga di paroki Sunter Romo, lalu disuruh pimpin ibadat, boleh enggak? Kalau misalnya Bapak Ibu semuanya ada saudara di paroki Sunter, terus tahu bahwa Bapak Ibu adalah prodiakon paroki Bidara Cina, disuruh pimpin ibadat di lingkungan paroki Sunter, boleh nggak? Minta izin dulu. Coba diperhatikan pertanyaannya. Kalau Bapak Ibu punya saudara di paroki Sunter, terus disuruh mimpin ibadat di salah satu lingkungan paroki Sunter, boleh nggak? Mimpin ibadat boleh. Mimpin ibadat boleh. Mimpin ibadat. Mimpin ibadat boleh. Mimpin ibadat kan boleh. Yang boleh siapa? Boleh dengan izin. Boleh, berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang lainnya? Boleh. Yang tidak boleh siapa? Yang masih bingung misalnya, yang masih bingung. Yang masih bingung, Pak Kito. Ini contohnya nih, Pak Kito punya rumah di Jogja. Pak Kito itu prodiakon paroki Bidara Cina. Lalu lingkungan di rumahnya yang di sana itu minta untuk Pak Kito untuk mimpin ibadat doa di sana. Boleh enggak? Boleh. 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 Boleh enggak? Boleh. Hah? Boleh. Jawabannya boleh kalau untuk ibadah, tetapi tidak pakai Aba dan Sami. boleh aja bikin ibadah. Ya. Ngirim komuni di sana boleh nggak? Hah? Nggak boleh. Nggak jelas pasti ya. Kalau tidak jelas. Kalau romo paroki yang di sana meminta, Kalau romo parokinya sana meminta, boleh nggak? Boleh. Mau paroki kita hierarki. Boleh nggak? Yang paling lama menjadi prodiakon siapa ini? Pak Kito. Yang paling senior siapa ini? Pak Hemi, boleh nggak Pak? Boleh. Kalau romonya meminta ya. Tapi jangan mengatakan, kamu saya boleh nggak? Menawarkan diri. Tugas-tugasnya sesuai dengan penugasan uskup dan pastor paroki, gitu ya. Maka
Bapak Ibu semuanya ini ingat menjalankan tugas uskup dan juga tugas pastor paroki. Kalau saya yang menugaskan boleh nggak? Bukan pastor paroki. Kalau saya yang menugaskan Tidak boleh boleh. nggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Karena kamu bukan pastor paroki. Kalau saya Romo Ignatius Trisna Setiadi SI menugaskan Bapak Ibu boleh nggak? Tidak. Tidak boleh. Boleh kali izin. Tidak boleh. Izin. Kan bukan pastor paroki. Bukan. Tidak boleh. Bukan pastor paroki. Tidak boleh, Romo. Yang masih ragu-ragu menjawab ada? Pak kita lagi. Kalau saya Ignatius Trisna Setiadi SI menugaskan Bapak Ibu semuanya boleh nggak? Tidak. Yang boleh siapa? Romo Heru. Pastor. Satu. Romo Heru. Yang boleh siapa? Yang menurut Bapak Ibu bahwa saya boleh menugaskan Bapak Ibu semuanya. Angkat tangan. Mau tergantung tugasnya apa dulu. Kalau tugas perdiakan nggak bisa. Tugas prodiakon, kasusnya prodiakon. Boleh nggak? Tidak boleh. Ini bukan statusnya. Tahu dulu. Mulai tahu bingung nih. Saya jawabannya apa? Romo statusnya di paroki situ enggak? Sekarang ini saya Tidak sebagai bisa. Ignatius Trisna Setiadi Tidak boleh. boleh nggak menugaskan Bapak Ibu semuanya? Tidak. Tidak. Boleh. Yang boleh siapa? Romo. Romo SI. Romo paroki. Romo paroki. Romo. Paroki. Siapa? Parokinya siapa? Romo Heru. Antonius Haryono SI. Romo Heru dan Romo Heru. kalau Bijo menugaskan Bapak Ibu semuanya, boleh nggak? Tidak. Hah? Kan dia enggak kan? Dia kan enggak. Dia kan hanya residen. Kenapa? Oke. Dia bisa mikro kemana aja. Mentang-mentang suka burung bahasanya mikro. Iya. Kalau Romo Bijo itu statusnya sebagai residen atau yang tinggal di paroki Bidara Cina. Gitu. Maka Bapak Ibu itu taat patuh pada Romo Heru dan Romo Eki. Maka jangan taat pada Romo Trisna. kalau 3 tahun yang lalu boleh, kalau sekarang tidak boleh. Ini ya tugas diapan. Baptis perkawinan itu boleh diapan. Ini saya mengingatkan kembali. Nah, coba saya minta satu orang memberikan contoh ketika memimpin ibadah bagian penutupnya. Penutup ibadah. Ini mana? Oh ini. Kalau Mas itu, harusnya kalau saya udah pasti udah bisa. Silakan. Waktu ini ibadah, bagian ritus penutupnya. Minta tolong satu orang memberikan contohnya. Sebelum ditunjuk mungkin ngerjain. Itu sudah dijadi. Kalau orang awam memimpin ibadat terakhirnya Tuhan beserta kita. Ya, contohnya, ini kalau misalnya sudah mau selesai ibadat, contoh Pak, Bapak di depan Bapak. Mohon maaf ya, saya meminta. Ini boleh, kali ini boleh menunda yang boleh. saya meminta, Kalau biasanya Romo kan selesai memimpin ibadat atau sakramen atau buah arwah di lingkungan atau di tempat rumah duka, kan biasanya Romo mengatakan Tuhan besertamu, kan biasanya begitu Romo. Tapi kalau orang awam mengatakan kan Tuhan beserta kita, seperti itu Romo. Oke, lanjutannya apa?
Biasanya ini udah acara penutupan tutup peti seseorang gitu. Bapak mimpin terakhir. Berkatnya Pak, berkat. Rumusan berkatnya. Berkat penutup Pak. Ya tadi kan itu tadi yang saya bilang Romo kan. Saya sudah selesai semua acaranya. Kita kan biasanya kalau orang awam kan itu kan Tuhan beserta kita. Jawabannya? Lalu? Maka itu nanti untuk diutus. Berkatnya? Semoga kita semua yang hadir di sini. Ada yang lain yang mau memberikan contoh? Saya minta bagian ritus penutupnya. Yuk, tadi Pak Sulaiman tujuh jari ya Pak? Pak Sulaiman tujuh jari. Ayo Pak. Saya sama minta satu lagi yang baru. Oh iya Pak. Yang baru. Yang rasa baru. Ya, silakan. Untuk berkat penutup Romo memberikan berkat itu kan ini tapi kalau kita sebagai prodiakon begini nggak boleh begini. Sekarang contoh ini sudah selesai. Masuk dikatakan. Semoga Tuhan yang beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Oke, kata-katanya Pak. Semoga kita semua dipimpin Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Silakan. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita yang hadir di sini, semua rencana-rencana baik kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Oke, ada yang mau komentar ya? Terkait dengan dua bapak-bapak tadi yang terakhir ini. Kira-kira mana yang lebih pas? Ya, ini masih tolong mas. Di mana-mana. Begini kalau Romo memang Tuhan beserta kita, oke. Tapi kalau kita semoga itu aja. Oke, tambahnya semoga Tuhan beserta kita gitu. Ya. Ada lagi yang mau komentar? Terkait dengan gerakannya. Gak ada. Tangannya begini. Jangan begini. Ada lagi? Ada lagi? Tata geraknya yang ngajari tata gerak coba. Pak itu Pak David. Ya. Contoh, coba. Semua tanggung jawab beliau. Oh iya, semua coba. Minta tolong diberikan contoh yang kira-kira sesuai terkait dengan ritus penutupnya untuk ibadat. Misalnya ibadat pemberkatan tutup peti. Cuman mungkin tangannya sih yang seperti tadi dibilang jangan menuang tangan tapi kita boleh Oke. berkat putusannya. Oke. Berkat putusannya katanya Tuhan beserta kita itu oleh Romo, yang semoga itu kalau yang coba dicontohkan. semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga Tuhan memberkati. Oke. Baik, terima kasih. Semoga nanti bisa dipelajari lagi ya. Yes, itu
karena biasanya kita terpaku pada teks. Tapi yang saya harapkan sebenarnya, ini saya pribadi ya sebagai anggota komunitas Gudang Peluru bukan paroki, itu kalau prodiakon itu bisa bagian awal dan bagian akhir itu bisa tanpa teks. Jadi kontaknya itu pada orangnya. Gitu. Jadi jangan bagian penutup dan bagian pembuka itu masih terpaku pada teks. Mau bagian renungannya pakai teks silahkan, karena itu memang bukan kapasitas Bapak Ibu semuanya. Karena Bapak Ibu masih belajar. Tapi bagian awal sama bagian akhir itu bisa akan lebih mengena. Apalagi kalau memberikan terkait dengan yang mau komuni, ngirim komuni atau jenazah. Maka disisipkan bagian terakhir kalau ini sebagai masukan saja, turut berduka cita, gitu. Entah mewakili pribadi, entah mewakili kalau ternyata di situ kita pernah tanya bahwa pelayanan misalnya itu sempat bukan romo paroki, gitu. Maka Bapak Ibu bisa mengatakan mewakili semuanya paroki Bidara Cina turut berduka cita. Itu sebagai kesatuan Bapak Ibu sebagai paroki Bidara Cina. Itu di sesi mana Pak? Sesi sebelum terakhir. Bukan awal. Bukan. Kalau imam itu sebelum berkat penutup. Biasanya kan ini ya, mari kita mau berkat Tuhan. Nah, sebelum mari kita mau berkat Tuhan, itu akan lebih menyentuh. Itu karena Bapak Ibu tidak hanya menjalankan tugas, tapi juga menghadirkan tadi sikap rendah hati, keterbukaan, pelayanan gitu. Itu contohnya. Selanjutnya, ini ya, semoga ringkasannya 4 ini. Tugasnya prodiakon sudah tahu semua ya. Jadi luar kepala semua kan ya. Di luar kepala. Bukannya di luar kepala tidak diingat, tapi di luar kepala sudah diingat semua ya. Di dalam kepala, maka di luar jalan-jalan. Ini yang tadi saya katakan ya. Dan Bapak Ibu semua sudah tahu. Seorang prodiakon dari paroki A tidak serta-merta boleh bertugas untuk melayani penerima komuni atau ibadah di paroki lain meskipun dalam keuskupan yang sama. Karena Bapak Ibu mendapatkan SK di paroki. Untuk tugas di paroki lain diperlukan izin dari pastor paroki yang bersangkutan. Makanya Romo kok boleh paroki sana itu mengizinkan, paroki kita nggak boleh. Kembali lagi yang tadi itu ya, ini ada patokan dasarnya, ini ada kebijakan yang diambil oleh pastor paroki yang kadang-kadang berbeda-beda satu tempat dengan tempat yang lain. Ini umumnya 3 tahun, tapi bisa diangkat lagi tergantung keuskupan mempunyai kebijakan terkait dengan umur, terkait dengan kebijakan. Ada paroki yang harus laki-laki semua, itu ada. Paroki Cilangkap ya, Cilandak, laki semua ya. Ya, alasannya beda-beda lah. Tugas tertentu ini sudah diketahui. Ini yang tadi ringkasannya. Nah ini, Bapak Ibu semuanya itu perlu ada, kalau seorang guru itu kan ada kompetensinya ya. Dia punya latar belakang setidaknya sarjana perguruan pendidikan perguruan ya, pendidikan dan sarjana pendidikan. Lalu kalau Bapak Ibu kan ini berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Mau dari apa latar belakangnya, tetapi letak utamanya adalah kata mau, gitu kan ya. Ketika Romo Paroki meminta jadi prodiakon, jawabannya bersedia. Maka kalau tidak bersedia pasti tidak akan hadir di sini. Begitu ya. Maka harus ada
setidaknya kompetensi yang ada. Ada kompetensi ambang, pembeda, dan inti. Pembeda dan inti itu harus 80% dimiliki, sedangkan ambang itu 20%. Mengapa perbedaannya jauh? Kita lihat satu-satu. Kalau ambang itu mampu menerima, mendampingi pastor paroki dalam menerima sakramen-sakramen, pengetahuan perawatan misa dan buku, mampu menyiapkannya. Maka kalau pernah ya saya di salah satu saat lingkungan itu ada prodiakon yang mendatangi saya, kamu boleh saya siapkan? Oh, silakan. Walaupun kadang-kadang saya amati kebalik-balik ya apa-apa gitu ya. Baru nanti saya betulkan sendiri. Tapi kalau sudah kebalik-balik kalau bingung ya sudah, nggak apa-apa, saya lanjutkan. Tetapi ini menjadi tanggung jawabnya juga, bapak-bapak itu tahu susunannya. Misalnya untuk piala gitu ya, susunannya itu tahu, kainnya mana saja itu tahu, namanya lupa nggak masalah menurut saya, tetapi kalau ingat sangat baik. Tuh. Kemampuan memimpin upacara Katolik, mengetahui dan mampu menyiapkan kelengkapan prodiakon 1A ibadat Wilkoni, mengetahui tata gerak, itu kompetensi ambang. Kompetensi pendukung ini ada banyak. Terkait dengan gereja, gereja itu apa? Kalau G-nya itu besar apa? Gereja dengan tulisan G-nya besar apa? Tempat. Persekutuan umat Allah. Persekutuan umat Allah. Kalau G-nya kecil? Gereja, bangunan. Bangunan. Gitu. Maka nanti kalau Bapak itu bikin renungan yang dimaksud gereja itu gereja apa? Ya. Liturgi, warna ungu dipakai saat Masa Prapaskah Advent. masa Prapaskah dan Advent, arwah, arwah. warna pink, merah muda. Gaudete Lateran, Later ya. Saat minggu keberapa itu? Ketiga Advent, Minggu ketiga Advent, Advent dan minggu keempat ya, Prapaskahnya. Prapaskah kapan? Keempat. Lupa. Nanti dilihat kembali. Istilah-istilah dalam kitab suci, peristiwa besar dalam hidup Yesus, lahir, peristiwa salib itu apa saja? Apa? Peristiwa salib ada 3. 1. Kamis. Peristiwa salib itu ada 3. 1. Peristiwa salib itu ada 3. 1. Sengsara, wafat, dan kebangkitan. Itu peristiwa salib, Bapak Ibu. Misteri Sengsara Paskah. itu selama masa Prapaskah ini kita merenungkan peristiwa sengsara, Kalau tahunya misteri Paskah. wafat, dan kebangkitan. Itulah peristiwa salib. Kata kunci peristiwa salib itu. Lalu hari raya. Tadi kan ada pertanyaan juga ya Iya. di bus tadi, hari raya. Kompetensi pembeda ini terkait dengan watak, sikap, nilai, bakat, motivasi, minat, kecenderungan. Ini ada macam-macam. Kemauan dan kemampuan mengkader petugas seperti putra altar, lektor, calon prodiakon. Ini sekarang sudah mulai diikutkan ya, ada kolaborasi antara prodiakon dan putra putri altar mestinya.
Lalu keakraban dengan pribadi Kristus ini penting nih. Sekali lagi kalau Bapak Ibu devosinya, doanya kurang, setelah keluar dari ruangan ini diperbanyak gitu ya. Rasa terpanggil dan minat serta motivasi untuk melayani. Ini yang terus-menerus diingatkan, melayani lebih sungguh. Kompetensi inti itu ada iman dan keyakinan hidup, konsep, pandangan, visi, misi, konsep dan gambaran diri. Pertama, iman kepada Yesus Kristus, mencintai gereja dan umat, kesadaran akan dosa, dan memiliki spiritualitas pelayanan, kesediaan untuk menderita, spiritualitas gembala. Gembala yang murah hati, Keuskupan Agung Jakarta. Maka tadi semoga tidak terjadi. Saya ulang lagi ya. Misalnya pasang tarif, kalau nggak dikasih nggak melayani. Kalau saya nggak dikasih kopi loh, saya nggak mau melayani sana. Nah, itu spiritualitas kepengurusan. Kita juga dalam kehidupan di Pradiakon ini kan juga menjadi bagian satu sama lain. Maka ini sebagai keluarga juga. Keluarga bisa saja mengingatkan satu sama lain kalau memang betul, ya kalau dalam keluarga kan jelas ya. Misalnya kalau anak itu berbuat salah diingatkan, itu wajar. Bukan niat untuk menjatuhkan. Maka juga sebagai keluarga ya saling mengingatkan, memberitahu, menyemangati, bekerja sama satu sama lain, mengisi. Dulu pernah saya dengar juga, misalnya Prodiakon yang sini nggak bisa dari wilayah lain membantu, tetapi kadang-kadang yang dilupakan adalah komunikasinya, sehingga ada yang salah persepsi. Prodiakon lingkungan ini banyak, tapi dari lingkungan lain datang tuh ke sini, karena yang sakit mintanya saya. Itu tanpa ada komunikasi dengan koordinatornya, lingkungannya, atau wilayahnya gitu, sehingga terjadi clash. Begitu. Penghormatan sakramen Maha Kudus ini tadi ya. Pembagian komuni mohon diingat kembali, cukup mengatakan tubuh Kristus. Ada Romo SI itu unik, dia dulu pernah di sini kalau salah, Romo mudanya. Dia mengatakan tubuh Kristus, Bu Santi, gimana kabarnya sekolahnya? Lalu kadang-kadang sudah mengatakan tubuh Kristus, suster gimana namanya, sehat-sehat semua. Terus susternya mengatakan amin, sehat-sehat saja Romo. Itu nggak perlu. Itu di luar perayaan liturgi. Cukup mengatakan tubuh Kristus. Tidak perlu hormat penduduk ketika kita membawa tubuh Kristus. Sekali lagi, kalau ini diminta harus tetap hormat, mohon disadari ada yang lebih tinggi yang kita bawa. Gitu. Ketika Bapak Ibu mengirim komuni, tadi masukkan di dalam ya, ketemu romonya, terus hormat. Nggak bisa romo karena saya takut dengan romonya. Romonya kalau mau senyum gitu ya, ketika ketemu ya harus hormat supaya ada gerakan di dalam diri saya. Karena Bapak Ibu bawa sakramen. Boleh nggak ketika bawa sakramen itu ketemu romonya selesai misa, dia salaman lalu romonya ngobrol? Yang dilakukan Bapak Ibu semuanya apa? Lewat. Nah misalnya contoh ini, Pak Adi bawa itu ketemu saya salaman, lalu saya tanya, Pak gimana burungnya? Terus jawabannya Pak Adi gimana harusnya?
oh gurunya masih di kandang ngomong gitu ya. Yang dilakukan adalah mengatakan Pak Romo mau mengajar komuni. Begitu. Jangan terus habis itu, ih Romo gimana, nggak tahu apa bawa komuni gitu ya. Bawa komuninya 11 kaki gitu kan. Ini bisa seharian ya. Apalagi kata Romo Trisna harus pakai apa gitu ya. Kan menyusahkan sekali, repot, gonta-ganti, hujan kan gitu ya. Malas tanya jalan double gitu. Kalau double, ingatlah, selesaikanlah pekerjaan sebelum mempersembahkan di persembahan antar. Seandainya waktu bagi komuni karena tangannya agak kuat gitu ya, jatuh, yang dilakukan siapa yang mengambil? Prodiakon. Terus diapakan? Disantap. Ada jawaban lain kayaknya. Gimana Bu? Oke, ada yang diselipin dulu di purifikatornya, nanti setelah di dalam baru dimakan. Nah, ketika kalau Bapak Ibu menerima komuni, memberikan komuni untuk orang sakit, yang sakit itu baru bisa makan, telan. Terus Bapak Ibu kirim komuni, terus yang makan, yang dilakukan apa, Bapak Ibu? Lebih parah lagi, yang sakit itu muntah. Dan Bapak Ibu tahu di situ masih kelihatan utuh misalnya. Yang dilakukan apa? Hah? Ini contohnya ya, misalnya saya sakit ya, saya nggak bisa dalam, tapi Bapak Ibu karena punya semangat melayani gitu ya, memberikan komunikasi. Minggu yang lalu masih bisa Romo, tapi kalau pas waktu saya datang dia tidak bisa nelen. Nah ketika sudah saya kasih, dia mual, muntah, posisi sudah di dalam mulut muntah. Yang dilakukan Bapak Ibu apa? Ini posisinya sudah muntah nih Pak. Sudah muntah lalu lari tanya keluarganya, jangan. Sudah muntah, mari cari Romo itu, ketemu cari Romo Egi, ketemu cari Romo Bijo, ketemu lagi cari pasar, yang ketemu lagi telepon Romo sama mau bagaimana Romo, gimana Romo, bukan ya. Yang dilakukan adalah posisinya Bapak Ibu hanya membawa satu, dan hanya 3 keluarga itu. Hanya satu loh. Hanya satu. Jadi Terus ditaruh kembali di bawah proses ini. siapa? Karena di sana dilarutkan dalam air. ada larutan dengan air suci. Terus Ini nanti urusan poster. poster itu bukan saya luar biasa ya. Bukan ini koordinasi dengan poster. Oke. Ada lagi jawaban lain? Di bawah mana? Bus, Ah, masukin bus lagi. ah, Terus kan di sini ada sumur suci, Mo. ah. Jadi kita minta izin buat ke situ atau ada orang yang bawa. Oke. Ada lagi jawabannya? Pernah terjadi? Ada yang pernah terjadi? Belum. Oh belum ya? Oh berarti perlu yang pernah ini. Oh sudah.
saya mengalami kok. Jadi saya kasih tubuh Kristus, masukin sudah masuk, ambil bajingan, Terus? Rio, itu loh. Dilepet dan lempar. Terus? Diambil sama istrinya, makan 2 kali. Terus ke sana saya nggak kirim lagi. Oke. Pernah dibahas masalah seperti ini? Mengapa? Harusnya kalau ada kasus yang seperti itu, boleh dikirim di grup, nanti bisa didiskusikan. Jadi tidak hanya berkutat pada masalah tata gerak terus gitu ya. Tapi hal seperti ini bisa dilihat. Kalau menurut saya, bicara ya, misalnya contoh nih, sakit, dia nggak bisa lalu mutahnya itu tidak hanya austina saja, tapi yang lainnya itu sekarang diambil lalu dikubur. Gitu. Jangan. Alirannya kemana itu? Ya. Lebih baik dikubur. Gitu. Dikubur di rumah yang punya itu? Yes. Jangan ditaruh. Nah, nanti saya membayangkan begini, kalau dia utang, kalau saja dia mengatakan dibawa masukkan lagi ke bisnis loh. Tercemar. Nah, bisnisnya bapak itu gimana? Cuci lagi. Lebih baik itu dibersihkan, dikubur. Pernah terjadi di seminari menengah waktu itu, kita libur itu 1 bulan lebih. Lupa posternya bahwa di tabernakel itu masih ada hosti tubuh Kristus. Lalu ketika masuk sekolah, nah susternya ingat, lalu dibuka dan di situ semua sudah berjamur karena lembab. Lalu yang dilakukan adalah kita berdoa, lalu dikubur di belakang kapel. Sebenarnya yang masuk dalam sumur suci itu adalah benda-benda rohani saja. Kalaupun wastafelnya gereja itu harusnya ngeling itu sampai ke sumur suci. Jadi kalau ada pemberesan macam-macam itu dia masuk, tidak masuk ke got. Begitu. Ini sama. Ini dokumennya, nanti bisa dibaca sendiri. Yang intinya adalah bahwa komuni Ekaristi itu ini para pendiakan ditunjuk untuk itu. Ini ada dasarnya. Umat beriman atau awam itu diberikan kuasa menjadi pelayan luar biasa. Maka mengapa disebut pelayan luar biasa? Karena kalau Bapak Ibu, nah ini saya nggak tahu kalau di sini seperti apa. Kalau seharusnya itu begini, Bapak Ibu ketika mau komuni, mau misa, lalu yang datang rombongan 10, Bapak Ibu 10 orang, 10 titik komuni pembagian, lalu yang dilakukan apa? Tanya ke Romo, koordinatornya nanya Romo, prodiakonnya bagi atau tidak? Kalau lihat sih mah Romo dulu yang membagi kalau lihat dari situ tuh. Harusnya itu Romo dulu yang membagi. Maka jangan sampai keluar kata Romo nanti nggak usah bagi komuni ya, biar saya saja. Itu nggak boleh. Tapi kalau Romonya mengatakan prodiakonnya bagi, sebenarnya sedikit menyalahi ini. Harusnya Romonya dulu yang membagi. Tetapi itu hak kewenangan kebijakan dari Romonya. Tetapi Bapak Ibu jangan mengatakan Romo jangan membagi komuni ya, saya membagi komuni, itu salah besar. Iya. Jangan sampai itu terkeluar kata-katanya. Gitu. Oh, bagi pengalaman waktu di Imlek kan umurnya banyak tuh ya. Ya. Kan saya yang tanya, kalau sampai juga kan Romo semua nih, udah Ya. Tahu Romo Eki bilang masa Romo yang muda-muda aja. Terus tahu kan ada plaker. Terus bisa aku, oke. Untung kita udah bagi tugas semua tuh.
Ya, itu bentuk salah satunya fleksibel. Kalau dulu saya sering mengatakan kalau memang jatahnya tugas ya tetap aja tugas. Karena nanti kita tidak tahu yang terjadi di paroki kita kan, paroki kita ruangannya itu tidak besar. Kadang-kadang jumlahnya juga berubah penuh, kadang enggak, gitu ya. Jadi kadang-kadang memang dibutuhkan untuk tugas-tugas itu. Contoh misalnya Rabu itu kan kemarin banyak ya, banyak, sehingga harus ada lapis berikutnya gitu ya. Yang harusnya tempatnya tidak untuk misa, misalnya depan pintu utama, jadi ada tempatnya. Jadi untuk prodiakon yang ada di situ, gitu. Tetapi intinya pertama-tama yang harus melakukan adalah imam pelayan Biasa. baru yang luar biasa keluar. Dalam hal ini tidak dibalik ya, yang luar biasa dulu baru yang biasa-biasa, bukan. Yang biasa baru yang luar biasa itu selanjutnya. Ini sama terkait dengan peran prodiakon. Ini penghormatan sakramen Roh Kudus itu tampil benar. Masih ada berapa menit? Tapi sudah habis. Tanya lagi kok. Tanya kok. Ya. Ini kejadian terhadap diri saya. Saya tugas jam 16.30 hari Sabtu. Nah itu prodiakonnya 5. Ada satu romo yang memang tugas, tapi ada juga romo yang mau pulang Palembang mau nurut. Ya, jadi ada 7. Setelah 7 orang yang 7 anggota ini pada waktu mau membagikan mau buka tabernakel saya buka, itu belum ada tanda-tanda bahwa di GKHJ ada umat atau tidak. Begitu saya buka, karena saya pikir kita hanya 6, kata romonya itu kan romo menurut tadi sudah dikasih tahu nanti tidak usah bagi komuni, itu pun salah yang mengatakan itu kan menurut romo tadi. Nah, lalu saya ambil dari tabernakel 4. Saya lirik di meja rider ada 2 kosong. Saya ambillah yang 2 kosong. Tapi teman yang di kapel itu memberi tanda ke saya, satu lagi gitu. Akhirnya saya ambil satu lagi dari tabernakel. Nah di situ selesai misa, saya salah bahwa seharusnya di tabernakel itu ada 5 dikeluarkan dulu semua, baru ditambah 1 yang kosong. Tapi kan karena ngacung-ngacung itu tambah 1 lagi. Kalau tidak ada tambahan ngacung 1 lagi, saya nggak kelihatan salahnya, karena nggak tahu 1 lagi ada di tabernakel. Nah, itu 1 lagi mau itu 1 pertanyaan, 1 lagi. Sebelum misa 15 menit, ini hari lain, hari Minggu. Ada teman prodiakon yang keluar lalu mengambil sibori di tabernakel yang di altar, dibawa masuk ke sakristi. Nah, saya sih nggak tahu karena saya sebagai umat biasa hanya bisa melihat sekali, nggak lama diambil lagi sampai 2 kali. Nah itu apakah diperbolehkan? Dengan alasan orang itu mau membagikan komuni tapi nggak mau berpisah. Nah ini penting nih, mau saya minta pencerahan secerah-cerahnya. Terima kasih. Ini buat sama-sama. Oke, yang pertama tadi itu kalau menurut saya sih bukan salah benarnya ya yang dilakukan. Karena tadi saya katakan ada kata fleksibel. Kita harus fleksibel. Jadi kalau memang situasi kondisinya memang seperti itu ya kita harus melihat. Menurut saya tindakan yang dilakukan itu
Ya sejauh perayaan kasihnya berjalan dengan baik ya oke saja. Gitu ya. Nah, maksudnya ini, Artinya maksudnya itu dalam tabernakel kan ada 5. ya Yang keluarkan cuma 4. ya Padahal perlunya 5 itu keluar. ya Di gereja suruh ambil 1 gitu. yes Salah nggak kalau dia itu taruh apa Iya. ambil itu masalahnya di sini. tadi kan pemikiran awalnya 6 Ya. 6 maka 4 dengan tambahan 2 Dan 2 kosong. ya memang harusnya itu dikeluarkan semua dulu Keluar semua. baru ditambahkan yang kosong itu. Mengenai tadi untuk terus apa yang perjalanan kedua, waktu minggu lalu saya pernah tuh teman minta tolong dia mau antar komuni karena di kapel lantai 3 kalau nggak ada komuni dia minta tolong diambil karena dia mau antar misalnya ambil fixis kan si fixis udah terus udah selesai satu lagi datang tapi mereka udah pada ikut bisa tolong bisa ambil ini ya kan kita tolong jadi kita ambil itu postingnya Di mana ini? dari tabernakel. Ada tabernakel. Langsung ke kami, bisnisnya kan di Sakresti, saya paling 2 kali selesai. Oke. Karena di lantai 3 kosong katanya nggak ada, nggak ada ini, nggak ada ini hosting. Mesti. Oke. Tapi nggak belum bisa ya, Sebelum bisa. belum bisa ya. Oke. Yang mau ngirim komuni sudah bisa ya? Sudah bisa. Maka sebenarnya kan itu sama ya pengambilannya sih yang berbeda kan ya. Benar ya? Itu Biasanya kan kita ambilnya di lantai 3. hanya memberitahu aja bahwa sekarang lantai 3 belum bisa dipakai karena ada perbaikan. Jadi di kapel lantai 3 itu tidak ada posti di sana. Itu aja, Om. Oke, sudah selesai itu. Jawabannya itulah. Berarti bisa sekali lagi bisa fleksibel sebenarnya. Maksudnya gini Bang. Iya. Apakah itu kan mungkin situasinya mau bisa. Jadi umat sudah ada banyak di situ. Apa sebaiknya fixis itu diisi setelah misa atau pada saat sebelum misa orang sudah terlalu banyak? Oke. Kalau menurut saya jawabannya begini. Ini dibedakan antara kita mau mengirim komuni ketika dulu waktu online. Online itu kan orang yang harus menerima komuni itu ikut perayaan Ekaristi, baru kita sebenarnya perpanjangan untuk mengirimkannya. Sedangkan yang ini itu adalah kita mengirim komuni untuk orang sakit, gitu. Jadi waktunya itu memang terkait dengan ini hanya masalah pas atau tidaknya. Ya. Atau langsung diambil dari situ atau setelah misa dulu divisi. Kalau menurut saya itu diambil sebelumnya juga tidak masalah. Tetapi lebih baik jangan mepet sekali, mau bisa masih diambil. Gitu. Itu nggak masalah. Batasan mepet itu berapa menit? Komentator sudah naik. Kalau di tempat kita komentator sudah naik. Oh, berarti sudah mulai. Iya. Kalau belum mulai Bisa masih diperkenalkan ya. Karena memang orang yang mau ngirim sudah kok bisa, lalu dia mau ngirim komuni, mau kalau tidak ada, maka diambil dari gereja. Gitu. Kecuali kalau yang memang mau ngirim komuninya itu belum bisa. Gitu. Misalnya dia sudah bisa hari Sabtu, terus dia hari Minggu itu mengabdikan dirinya seutuhnya pada ngirim komuni, gitu. Jadi dia jam 6 datang, jam 9 datang, dan berapa lagi? Setengah jam 4 datang, gitu ya. Pokoknya sebelum bisa mereka datang. Maaf, ini Romo mau ada diskusi atau sekarang tanya jawab kok? Tanya jawab saya, Bang. Mau tanya, ada umat penerima SMK di wilayah saya. Ibu itu ada tuli itu, parah deh tulinya, jadi matanya juga udah berat, otaknya masih bagus ya. Jadi dan itu sendiri anaknya nggak ada yang nemenin waktu
saya itu tetap ikuti panduannya. Ritusnya mau mengirim komuni itu seperti apa? Ya. Tapi nggak perlu teriak-teriak lagi. Iya. Artinya kita kan yang mengajak mereka untuk berdoa. Kalau memang sudah keterbatasan luar biasa, sebenarnya itu yang memang perlu kita sapa. Tapi kita berdoanya biasa saja. Nggak perlu Bapak kami, nama Bapak salah orang lagi, enggak gitu. Tetap aja kita sendiri yang mendoakan Bapak. Nah. Yes. Ya, itu juga nggak apa-apa. Tetapi bisa dua-duanya dijawab sendiri bisa. Maksudnya tubuh Kristus, Bapak Ibu semua juga berjawab amin juga nggak apa-apa. Karena kan pada dasarnya dia mengalami keterbatasan gitu. Ya itu tergantung kebijakannya kesepakatan bersama. Kalau saya sih, ini contohnya kalau saya ketika mengirim sakramen untuk orang sakit, saya tuh lihat orang ini sudah mau lewat atau belum. Maaf, saya biasanya lihatnya begini. Kalau orang sudah mau lewat, tanda-tandanya itu kelihatan. Contoh, kalau dia itu di rumah sakit pasti juga ada tandanya ya. Atau kalau dia tidak ada alatnya, biasanya kuku-kukunya itu sudah hitam. Kadang-kala saya itu biasanya kalau datang menjumpai itu saya pegang itu kakinya. Kalau kakinya sudah dingin, biasanya saya mengatakan bagaimana Pak, Bu, kabarnya gitu. Itu tidak hanya sekedar menyapa tapi melihat situasi. Itu trik namanya Bapak Ibu. Dinginnya kena AC gimana Romo gitu ya? Itu kan akan terasa lama-lama nanti Bapak Ibu akan terasa. Terus yang kedua adalah yang ketiga ini. Kalau telinganya kalau sudah begini, itu sudah tanda-tanda. Oh iya tadi bagaimana ya? Artinya pasti akan kelihatan. Maka saya lihat situasinya. Oh ini orangnya misalnya situasi sakit biasa, lalu rupanya mendekati ajal, ya maka biasanya saya cepatkan. Lalu Bapak Putra dan Roh Kudus, lalu tobatnya saya ambil yang singkat, Tuhan kasihlah, Kristus kasihlah, Tuhan kasihlah, lalu absolusi, lalu seharusnya itu kan ada proses untuk penerimaan sakramen tobat, itu saya lewati. Lalu ada bacaan pun saya tidak ambil yang panjang, singkat, lalu renungan intinya apa, lalu berikutnya supaya sampai pada dia itu dapat pengingatan. Gitu. Kadang-kala saya itu pribadi itu kecewa ketika ini pribadinya sudah mau berangkat, tetapi yang ngabari itu hanya mengatakan butuh minyak suci. Sebenarnya dia butuh salah satunya tadi adalah yang tikung komuni. Tetapi ketika kadang-kala itu aksidental juga. Kalau orangnya nggak bisa, orang juga sudah ditutup macam-macam, ya kita nggak bisa apa-apa. Tapi kalau yang biasa saja, biasanya saya bahasa Jawanya dulu kecewa itu ketika orangnya sakit ya, biasa masih bisa lawan, tetapi hanya menerima Allah minyak suci saja. Itu biasanya saya pulang ke rumah itu agak gimana gitu ya, mengganjal belum. Nah, ketika saya bawa orangnya udah tertutup semua, tinggal matanya saja itu kan pusing ya. Misalnya orang kecelakaan atau kebakaran gitu ya, tinggal matanya saja. Memang kadang-kadang saya bertanya, sakitnya apa, di rumah mana, rumah sakit atau di rumah,
lalu masih bisa nyaman atau enggak, kondisinya seperti apa. Itu. Ini sebagai pengetahuan umum saja. Nanti kalau prodiakon tahu ada umat yang sakit, bisa memberikan informasi yang detail. Romo butuh minyak suci segera, jangan gitu. Lalu Romo butuh minyak suci, kondisinya ibu ini, bapak ini seperti ini, tempatnya di sini, lalu posisinya seperti ini. Kalau romonya akan nawar masuk, pasti dia akan bertanya perlu dia dukung tidak. Lalu bapak ibu bisa memutuskan, oh masih bisa nawar, romo oke, nanti kita tahu. Ya. Komunikasi keluarga, saya biasa pergi mengirim dia. Tiba-tiba dia ke rumah anaknya satu. Ya, saya telepon ke prodiakon sana, kan biasanya untuk pengetahuan saya yang ngirim komuni sebaiknya paroki yang bersangkutan. Saya telepon ke prodiakon wilayah itu, dia ngasih tahu kalau karena warganya dia ini masih warga bicara Cina, dia untuk keterangan dari romo parokinya itu tidak bisa, harus pindah dulu ke paroki yang bersangkutan. Nah itu betul atau tidak? Apa mau menangkap? Jadi ada kasus ini orang yang mau menerima komuni gitu ya Pak ya, itu pindah dari paroki kita ke paroki A misalnya. Lalu setelah di paroki A itu mereka minta kirim komuni gitu. Saya minta. Oh, Pak sebagai prodiakon minta menghubungi paroki A untuk dikirim komuni gitu. Tapi dari paroki A itu kakaknya belum masuk. Hanya beberapa bulan. Oke. Kalau kasusnya seperti itu, maka usul saya itu dikomunikasikan kepada pastor paroki. Kalau sudah lintas paroki, gitu. Sehingga kalau memang misalnya itu masih saudara kita pindah ke paroki A, baru sebulan dia sakit butuh menerima komuni. Nah itu kita usul kepada paroki A, memang kita nggak boleh mengirim komuni, jelas ya, karena itu sudah di luar paroki. Lalu kita usul sama prodiakon sana, prodiakonnya mengatakan bahwa ini belum pindah kakak. Lalu kita beritahukan romonya. Itu keterangan dari dia udah takut sama romo. Dia tahu begitu, maka dia akan tanya lagi benar nggak? Itu harus pindah warga dulu gitu. Ya, itu kita bedakan dua ya. Yang namanya satu administratif, artinya terkait dengan macam-macam itu pelayanan itu dimulai ketika orang sudah berpindah. Yang kedua terkait dengan pelayanan. Contoh yang terjadi selama ini, misalnya pengurapan orang sakit. Semalam itu ada paroki masuk paroki Cililitan, sakit di rumah sakit PON. Lalu menghubungi komunitas Gedang Peluru. Ada yang sakit, Romo minta minyak suci. Lalu Romo yang menerima telepon itu mengatakan begini, ini dari paroki mana? Paroki Cililitan. Silakan menghubungi paroki sana. Walaupun rumah sakit PON itu masuk di tempat kita. Yang kedua, tindakan yang dilakukan oleh romonya itu benar, bahwa dia satu bukan romo yang berkarya di paroki, maka dia juga punya batasan-batasan. Yang kedua, terkait dengan pengurapan orang sakit itu sebenarnya bisa siapapun lintas paroki. Yang ketiga, urusan administrasi, karena nanti kalau sudah di minyak suci itu harus laporan kepada paroki setempat di mana dia
di minyak suci dan juga harus diberitahukan ke paroki asalnya. Itu kalau minyak suci. Maka kalau dari itu konteksnya komuni itu seharusnya masih bisa dilayani oleh paroki setempat. Begitu. Ya, terima kasih. Ada lagi? Oh iya, silakan. Pertanyaan saya begini, apakah kita sebagai prodiakon kalau kita kirim komuni dan ya kita katakanlah pasien kita itu sudah ya pendengarannya nggak berkurang mau terus maunya tidur ada itu, apa itu harus kita berikan renungan, kita suci itu renungan atau hanya apa yang telah tercantum itu aja? Oke, mirip dengan pertanyaan tadi ya. Kalau sudah barangnya berkurang, kalau saya renungannya intinya saja, tidak perlu dijelaskan dari A sampai Z. Nanti pusing sendiri kan, Bapak Ibu semua yang mengajar komuniti itu orangnya nggak dengar, Bapak Ibu ngomong sendiri gitu ya. Intinya saja apa renungannya yang mau dibuat itu intinya kan ada gitu. Usul saya sih tetap disampaikan intinya. Ada lagi? Ada lagi kok. Ini di antara OST yang kita kirim ada yang setengah pun. Jadi dia nggak bisa konsentrasi awal, tapi begitu pengakuan dosanya dia bisa. Terus waktu homili juga kami perhatiin, Bapak kami bisa. Jadi ibadat yang mana yang harus kita berikan? Apa langsung kita datang untuk pengakuan dosa saja, dan Bapak kami itu kita kasih postingnya atau gimana? Keluarganya Kristen yang lain. Oke. Yang Katolik juga dia. Yang Katolik yang sakit Yang sakit itu. kondisinya sakit tua, lansia Dari tua, setengah minggu. bisa ke gereja? Nggak bisa. Nggak bisa. Ada di kursi roda. Kursi roda. Oke. Kalau pengakuan dosa dengan romo bisa. Mungkin bisa. Tadi pengakuan dosa tadi Itu yang di kan ibadat kita. oh tobat. Oh iya. Pernyataan tobat. Tobat. Maka tadi bilang kok pengakuan dosa. Gimana? Bingung saya. Kalau tobat bisa. Lalu Komedi dia Komedi. main. Oke. Terus begitu saya bilang kita masuk ke doa Bapak kami, Ah. kita doa bersama dengan doa. Itu bisa. Bisa. Terus Kalau Osti bisa oke. diberikan. Nah, jadi ibadat apa yang harus kita lakukan? Kita langsung jam aja dari pernyataan tobat langsung ke Bapak kami langsung baru atau ikutin seperti biasa gitu. Ikutin seperti biasa. Walaupun dia tidak dengar. Iya. Karena ini kan ada yang namanya kita ibadat, itu kan patokannya jelas ya. Oh, di mana-mana pasti ritusnya itu. Maka ikuti itu. Mobilnya juga diberikan. Kemudian bisa Intinya. diberikan dengan catatan tadi itu kalau usul saya sih intinya saja. Dan istilahnya bukan homili, itu istilahnya Iya, renungan. kayak renungan singkat lah. Sebenarnya kan Bapak Ibu semuanya nggak boleh memberikan Homili. homili ya. Renungan. Ya, boleh. Homili itu oleh Imam. imam atau diakon. Maka ya wajar kalau Bapak Ibu tidak harus 15 menit gitu ya. Cukuplah intinya apa yang kita Kalau saya mau tanya pertama di untuk mata SMK di mata kan setiap minggu dikirim kita dua-dua ya. ya kan karena yang dikirim itu kita ada 12 ya 13 dua. Nah ini ada satu
komuni. Ya kan, kalau misalnya ketemu yang bisa langsung selesai itu oke kan ya Romo. Tapi tinggal aja. Tinggal maksudnya dia ada satu rumah OST yang lagi saya bilang itu nggak bisa karena kan OST-nya duduk di situ dan ada pembantu bolak-balik seperti itu. Itu waktu itu saya tolak itu gimana Romo? Itu pertama. Yang kedua, seandainya saat kita di rumah duka ada teman yang berduka, tapi saya istilahnya bukan dari kita paroki lain. Kalau umatnya banyak, kalau misalkan ada spontan minta tolong bantu Romo gitu, itu apa boleh gitu Romo? Oke. Terus yang ketiga, Ya, lanjut. yang terakhir nomor 3. Nah, saya ikut PDKK yang di Sudirman lintas paroki. Nah, di situ saya minta tolong teman bantu Romo sejak ada bisa di sana gitu kan. Nah itu saya sih waktu itu sih memang ini juga buat mungkin teman yang mau, terus saya udah bilang sama Romo Hedu itu boleh kalau kita bantu di lintas paroki, bukan di paroki ini gitu. Itu aja Romo. Baik. Pertama, yang pertanyaan nomor 3 tadi itu silakan dikomunikasikan kepada Romo Paroki. Sini, gitu ya. Pasti punya kebijakan tersendiri. Kalau saya lebih baik komunikasi dengan yang akan dilayani di sana. Kalau saya, tapi saya tidak punya wewenang untuk Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu ikuti yang Romo Heru katakan. Itu. Yang ketiga ya. Yang pertanyaan kedua tadi apa? Oh ya, di rumah duka. Di rumah duka kalau diminta bantuan itu posisinya pertama, apakah Bapak Ibu semuanya itu standby untuk alba dan lain-lain? Oke, kalau di Karus itu ada alba nganggur Romo. Berarti ada Romonya kan? Nah, bilanglah kepada Romonya. Iya, ditanyakan kepada Romonya. Romo, saya dari paroki Bidara Cina sebagai prodiakon, masa bakti. Nah, yang jelas itu menyampaikan terkait dengan masalahnya kalau imam itu kan ada kartu celebrit, gitu ya. Biasanya kartu celebrit itu kan kayak SIM gitu loh. Jadi kalau kita keluar negeri itu yang ditanya oleh mereka posternya. Walaupun saya pakai keluar begini ditanya kartunya mana. Nah, ditunjukkan. Oh boleh, bisa. Harus dijelaskan saja. Misalnya saya prodiakon di paroki ini, apakah diperkenankan untuk satu? Kalau romonya sanggup sendiri ya nggak apa-apa. Gitu. Kalau saya kecuali lantai dasar itu biasanya sendiri, kecuali lantai dasar ya. Karena lantai dasar itu kan besar ya. Di kampus itu kan 2 ruangan. Tapi kadang-kadang di lantai dasar pun juga separuh karena separuhnya yang Kristen atau yang lainnya yang kedua. Biasanya saya tanya yang komuni berapa, itu akan menentukan. Pertanyaan yang pertama apa tadi? Oh iya, jadi kalau saya itu jangan, karena tadi kita sudah belajar bagaimana seorang prodiakon itu menghormati sakramen Maha Kudus. Yang berikutnya spiritualitas prodiakon adalah melayani. Nah kalau ini kan tadi dilayani oleh sesama prodiakon. Tugasnya Bapak Ibu itu melayani, nggak terima justice gitu. Makanya melayani itu dari awal mula sampai akhir, nggak ada istilahnya setengah-setengah itu, estafet itu nggak ada. Oke. Semoga dipahami. Baik, cukup. Baik.
saya itu pernah diminta dananya, pernah diminta bantu bagi komuni di rumah duka Carolus. Kemudian saya bilang, saya nggak mau. Kasihan romonya Mas Edi, itu banyak banget yang layak. Biarin aja, itu kan tugas romo. Saya bilang begitu. Romo, harus saya hati-hati. ini selalu jadi pertanyaan ke saya juga bingung jawabnya. Ketika kita memberikan komuni ke umat, ke OSD, kemudian OSD ternyata pintunya nutup, itu dibawa kembali ke gereja, kita santap sendiri, atau bagaimana? Atau tidak tutup? Ternyata juga tadi si OSD-nya kita tahu mungkin tidak bisa menelan, atau harus diberikan kepada anggota keluarganya yang Katolik juga. Bagaimana? Patokan dasarnya di prodi apa? Bagaimana? Seingat saya pernah ada buku panduannya ya. Karena ada beberapa hal yang disampaikan Romo, tetapi akan selalu dilanggar. Seperti pemakaian alba tadi Romo, itu akan selalu dilanggar. Walaupun Romo 3 tahun yang lalu juga sudah memaparkan ini. Iya. Seingat saya itu kalau nggak salah ya, nanti coba diluruskan. Karena ini ada patokan, kalau saya pribadi itu lebih baik dibawa kembali kepada gereja. Iya. Wah jauh Romo, saya rumahnya di Cawang sana, Gresik sana, gitu ya. Harus balik lagi ke paroki macet. Gitu ya. Itu memang proses dalam melayani itu tidak mudah. Gitu. Maka ya kalau memang tidak ada, ya lebih baik dikembalikan. Gitu. Sebenarnya pembayaran pengumuman plat nomor mobil dengan nomor B2565TC, pintu jendelanya terbuka. Mobil. Ya, ulang Pak Eko ya. Oke. Ada beliannya ya Pak Eko. Isis mobilnya Isis. Baik, dari pemaparan Romo ada yang menyentuh, tapi susah banget saya lakukan ya. Katanya kita diminta untuk bersukacita ketika memberikan pelayanan. Ketika memberikan pelayanan pemakaman, istri akhirnya marah-marah di rumah ya kan, beras habis, kulkas kosong, tambah sedih itu oh. Jadi tidak bisa dilakukan dengan sukacita. Bapak Ibu terkait dengan yang mau katakan tentang pemakaian alkohol, apakah akan kita sepakati ketika memberikan komuni SMK di OSD? Agar nanti kita juga ada hasilnya ketika pulang retret ini sanggup nggak? Karena patokan kita sebagai prodiakon adalah alba bukan samir. Pak Buri sebagai ketua koordinator mau ditetapkan atau tidak, jadi jangan sampai ini rekoleksi sia-sia. Simbol keresmian kita sebagai prodiakon adalah alba bukan derek. Kan pakai albanya tidak di dalam gang, dalam rumah. Harus ada kebijakan lah. Ya, Pak Buri silakan turun. Saran saya situasional. Saya masih ingat itu ngomong Krisna memaparkan ini 3 tahun yang lalu. Ketika saya memberikan kirim SMK bersama dengan Pak Pugi waktu itu masih ketua lingkungan, Pak Pugi mengutus saya dikirim ke grup ketua lingkungan. Saya bilang mati, saya nggak pakai apa. Waduh, ketahuan.